Baik anak-anak, hari ini Bu Guru akan memberikan materi Al-Quran Hadis yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu surah Al-Fatihah. Sekedar mengingatkan bahwa surah Al-Fatihah itu terdiri atas 7 ayat. Kemudian urutan surat yang pertama dalam Al-Quran, golongan surah Makkiyah ya. Selanjutnya Al-Fatihah artinya pembuka. Nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran, kemudian Ummul Kitab, dan As-Sab'ul Masani. Ummul Quran artinya adalah induknya Al-Quran. Kemudian Ummul Kitab artinya adalah induknya Alkitab. Dan As-Sab'ul Masani artinya adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa surah Al-Fatihah disebut sebagai As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang? Karena dalam sehari semalam kita membaca Al-Quran, membaca surah Al-Fatihah ini paling sedikit sebanyak 17 kali, yaitu setiap melaksanakan sholat fardu ya, 17 kali. Jadi 7 ayat surat Al-Fatihah ini dibaca berulang-ulang setiap hari, yaitu pada saat melaksanakan sholat fardu. Sekilas tentang surah Al-Fatihah. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang kandungan surah Al-Fatihah. Kandungan surah Al-Fatihah yang nomor 1, pada ayat pertama surah Al-Fatihah diawali dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kita akan melakukan atau memulai segala perbuatan baik, maka kita harus memulainya dengan mengucapkan kalimat bismillah. Mau makan, bismillah. Mau tidur, bismikallah. Nah, itu kan ya, menyebut nama Allah. Kemudian mau bermain, baca bismillah. Mau sholat, kita baca bismillah dulu. Mau membaca Al-Quran, kita juga baca bismillah. Mau merapikan tempat tidur, kita baca bismillah. Mau menyapu, membantu orang tua, mau menanam tanaman, nah, segala perbuatan baik kita awali dengan bismillah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah saat kita mengawali perbuatan baik, kita menyertakan Allah. Ya Allah, saya minta izin ya Allah, saya mau makan. Ya Allah, minta izin ya Allah, saya mau menyapu misalnya. Ya Allah, minta izin ya Allah, saya mau menanam tanaman. Nah, kita menyertakan Allah dalam mengawali segala perbuatan yang kita lakukan. Tentunya perbuatan itu harus perbuatan baik ya. Tidak boleh kalau mau mencuri baca bismillah, tidak boleh ya. Selanjutnya pada ayat kedua bunyi surah Al-Fatihah ayat kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin ini merupakan bacaan hamdalah. Ya, berarti setelah kita selesai melaksanakan semua perbuatan baik tadi, maka setelah selesai kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah makan. Alhamdulillah dikasih kenyang sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah mandi. Alhamdulillah ya Allah, saya bangun tidur. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah selesai menyapu. Alhamdulillah ya Allah, saya selesai membantu ibu. Alhamdulillah ya Allah, saya selesai belajar. Setelah selesai melaksanakan perbuatan baik, maka kita ucapkan kalimat hamdalah atau bersyukur ya. Pada ayat ketiga, bunyi surah Al-Fatihah ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Pengasih, kata dasarnya adalah kasih. Allah itu memiliki kasih anak-anak. Allah itu memiliki kasih. Kalau bahasa Jawanya seakenan ya, bahasa Maduranya neseran. Nah, Allah itu memiliki kasih. Kasihnya Allah itu diberikan kepada siapa? Kepada semua makhluknya Allah. Ya, baik makhluk itu taat ataupun yang tidak taat, mereka semuanya mendapatkan kasihnya Allah. Sebagai bukti anak-anak, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beragama Islam,
Orang-orang yang tidak menyembah Allah, mereka tetap diberi nikmat oleh Allah. Mereka tetap diberi sehat oleh Allah. Mereka tetap diberi rezeki oleh Allah, meskipun mereka tidak menyembah Allah. Tapi karena Allah Maha Pengasih anak-anak, Allah tetap memberi mereka kasih. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya di lanjutan ayat ketiga, Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya adalah Allah Maha Penyayang. Kata dasarnya adalah sayang. Sayang seperti itu. Nah, sayangnya Allah ini khusus diberikan kepada siapa? Sayang Allah khusus hanya diberikan kepada manusia yang taat saja. Jadi kalau tidak taat, tidak dapat sayangnya Allah. Ya, semua makhluk mendapatkan kasihnya Allah, tapi sayangnya Allah hanya diberikan kepada manusia atau makhluk yang taat saja. Jadi kalau tidak taat ya tidak dapat sayangnya Allah. Seperti halnya gini, taat itu artinya adalah melaksanakan semua perintahnya Allah dan menjauhi semua larangannya Allah. Kalau kita melaksanakan perintahnya Allah seperti apa? Sholat, ya ibadah, ya sedekah, menjauhi larangannya Allah, tidak berkata jorok, tidak menggunjing, kemudian menghormati orang tua, pokoknya yang baik-baik sudah, yang buruk-buruk kita jauhi. Saat kita taat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan sayangnya Allah. Apa istimewanya kalau dapat sayangnya Allah? Seperti halnya seorang bapak yang sayang kepada anaknya. Ya, sayang sekali mendapatkan sayangnya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan sayangnya Allah anak-anak, mau minta apa saja dikasih sama Allah, karena Allah sayang kepada kita. Ya, enak ya dapat sayangnya Allah ya. Maka dari itu kita harus taat kepada Allah. Taat dapat dilakukan dengan melaksanakan semua perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya pada ayat keempat, bunyi ayat keempat adalah Maliki Yaumiddin. Artinya Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Semua perbuatan kita yang baik dan yang buruk pasti akan dibalas oleh Allah. Kalau perbuatan baik dibalas dengan pahala, kemudian kalau perbuatan buruk dibalas dengan dosa. Jadi semua amal yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita. Maka dari itu kita harus selalu berbuat yang baik-baik ya, biar sama Allah nanti disayang dan dimasukkan ke surganya Allah nanti. Amin. Selanjutnya pada ayat kelima, bunyinya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta. Nah, Tuhan yang kita sembah hanya satu, yaitu Allah. Kita nyembah kepada Allah. Setelah itu kita juga minta kepada Allah. Artinya adalah kita ibadah dulu kepada Allah, baru kita minta sesuatu. Jangan minta dulu baru ibadah, jangan. Ya, kita ibadah dulu kepada Allah, kita nyembah Allah dulu, sholat dulu, kita ibadah dulu kepada Allah. Setelah itu baru kita minta, anak-anak. Insya Allah dikasih oleh Allah, karena Allah Maha Penyayang. Ya. Selanjutnya ayat 6. Ayat 6 bunyinya adalah Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar oleh Allah diberi petunjuk jalan yang lurus ya, agar hati kita diberi hidayah oleh Allah, agar supaya hati kita tidak tersesat. Ya, kita harus selalu berdoa kepada Allah ya. Kemudian pada ayat terakhir yaitu ayat ke-7, jalan lurus yang dimaksud adalah jalan yang selalu diberi nikmat oleh Allah anak-anak. Nah, orang-orang Yahudi anak-anak adalah orang yang mendapat murkanya Allah. Murka itu apa? Marah. Orang-orang Yahudi itu mendapatkan marahnya Allah. Orang-orang Yahudi ini umatnya Nabi Musa ya. Dan mereka itu mendapatkan marahnya Allah. Kenapa? Karena mereka mengetahui kebenaran tetapi masih berpaling dari agama Allah. Mereka tahu kalau agama Islam itu, kalau Nabi Muhammad itu pasti akan datang membawa syariat baru, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah syariat yang benar. Nah, tapi mereka mengingkari anak-anak. Jadi orang-orang Yahudi adalah orang yang mendapat murka Allah. Selanjutnya Allah juga membenci
umat Nasrani anak-anak. Kenapa? Karena umat Nasrani ini orang yang melakukan sesuatu tanpa dasar pengetahuan yang jelas. Orang-orang Nasrani ini disebut oleh Allah adalah orang yang sesat. Mereka melakukan sesuatu tanpa dasar pengetahuan yang jelas. Mereka menganggap Nabi Isa adalah Tuhan, karena Nabi Isa punya keistimewaan bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati, anak-anak. Jadi mereka menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Mereka sesat, anak-anak, karena sesuatu yang mereka lakukan itu bukan merupakan atau tanpa dasar pengetahuan yang jelas. Sekian.